Mari saudaraku, kita akan memulaikan ibadah kita. Bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang ada kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kami bisa menyatukan hati kami ya Tuhan. Bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah ya Tuhan. Walaupun secara apapun, dimanapun, lewat apapun ya Tuhan. Kami mau belajar bersungguh-sungguh beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab ibadah ini adalah ibadah yang suci. Kami datang ke hadirat-Mu, hadirat yang suci. Terima kasih ya Bapa di surga. Biar Engkau sucikan kami, pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkati kami. Engkau ada di dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami malam hari. Haleluya. Amin. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Janji Tuhan pasti akan terlaksana. Dalam keadaan apapun, jangan pernah kita putus untuk kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sebab hanyalah Dialah kekuatan kita. Dialah penolong kita. Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan yang teguh. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang selalu bersinar tepat pada waktunya. Walaupun kita menghadapi masalah apapun, jangan pernah khawatir. Pertolongan Tuhan pasti akan ada buat kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan sungguh besar, dalamnya tak terkira. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kita tidak mampu menghadapinya. Kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku yakin Kau tidak meninggalkan kami Tuhan. Ku tak pernah
di tengah-tengah kesusahan kesulitan hidup kami. Allah setia bagi kami. Engkau menuntun bahkan menggendong kami. Oh, haleluya Tuhan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yakini janji Tuhan takkan pernah terlambat buat kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan janji-Mu Tuhan. Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada, selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kita melewati jalan yang kita lalui, seakan-akan berputar-putar, seakan-akan kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Hidupku sempurna ketika
di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika melewati jalan yang kita tempuh dan berputar-putar di padang gurun, jangan pernah kita merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup menolong hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Hidup kita sempurna di dalam Tuhan. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Tuhan akan mengeringkannya untuk kita bisa menyeberangi sungai itu. Haleluya. Untukku seberangi. Oh, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Haleluya Tuhan. Saat seakan tiada hanya di dalam Engkau Tuhan. Membuka jalan bagi kami, Yesus. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, ya Tuhan. Saat seakan tiada ya Yesus, haleluya. Membuka jalan buat kita. Haleluya. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah serahkan hidup kita jalan Tuhan yang kau tunjukkan kepadaku.
biarlah ku hidup selalu Tuhan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Mari waktu saja serahkan Bapak Gembala. Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang di surga. Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada jalan lain untuk mencapai kepada hidup. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut yang bisa membunuh tubuh, takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Tuhan, kami tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kami memiliki jalan keluar. Di dalam Yesus adalah jalan. Itulah sebabnya biar kami tetap yakin bahwa firman adalah benar. Kami tidak perlu ditakutkan, digentarkan oleh situasi terutama COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Beberapa saudara kami sakit. Tolong Kau lawat, Kau jamah sembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Firman-Mu akan kami sampaikan. Berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Allah. Di dalam surat Ibrani pasal yang keempat. Kita baca ayat 6 sampai ke 8-nya. Ibrani 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ya, ini suatu yang perlu kita belajar firman Allah, saudara. Kadang-kadang kita kebentur nalar, kebentur pikiran, kebentur berita dari manusia. Tidak memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan itu jalannya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi laut bisa kering, menyeberangi sungai Yordan bisa terbendung. Tetapi banyak yang tidak masuk tempat perhentian. Tidak masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ini juga dikatakan bahwa kita bisa terjadi seperti itu. Karena dikatakan jika Yosua sudah mampu membawa mereka masuk ke tempat perhentian, tidak ada perkataan hari lain, hari Sabat. Hari Sabat itu hari perhentian, hari kudus, tapi dilanggar. Nah sekarang dikatakan hari lain tuh sahab, kayak apa tuh? Wah ini harus paham nih, hari lain, Sabat lain, Sabat untuk tubuh rohani, karena Sabat untuk tubuh jasmani gagal total. Sekarang Tuhan mempersiapkan Sabat untuk tubuh rohani yang diwujudkan dalam Adam akhir, roh yang dikandung
firman menjadi manusia. Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 17. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberitakan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dua firman yang turun di Gunung Sinai dan firman yang dikandung oleh Maryam, mengandung roh baru bertunangan dengan Yusuf, tapi mereka belum ada hubungan suami istri. Dua firman. Firman yang pertama yang turun di Gunung Sinai, bangsa Israel gagal. Ya, gagal total. Tetapi firman yang akhir, roh yang dikandung, firman yang menjadi manusia itulah Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Dikatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, gagal. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Nah, inilah Sabat. Hari lain Sabat di dalam Yesus. Seperti apa nanti? Karena Sabat itu harus berdiam, Sabat itu damai sejahtera, Sabat itu sangat-sangat bahagia. Itu ternyata ada di dalam Yesus, bukan di luar Dia. Oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh belajar. Karena Yesus datang itu bukan merombak Taurat, tapi menggenapkan. Rom 10 ayat yang keempat. Rom yang ke-10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah ini, Kristus kegenapan hukum Taurat akan diperoleh setiap orang yang percaya. Nah ini. Jadi bukan Israel jasmani yang menolak, yang menyalibkan Yesus. Tapi ini Sabat tubuh rohani kan diperoleh oleh orang yang percaya. Saya dan saudara percaya kepada Yesus, mendapat janji masuk hari Sabat kegenapan hukum Taurat. Ya. Nanti kalau saudara-saudara itu sudah masuk di dalam Sabat kegenapan hukum Taurat, kita merasakan. Kita akan merasakan. Jadi bukan hanya teori, banyak orang mengajarkan Sabat, mengajarkan damai sejahtera, tapi cuma teori, cuma di mulut. Pemberita itu sendiri tidak merasakan. Ada suara manusia begini goncang, ada suara manusia begini takut. Ada suara COVID yang berjalan takut. Ini bukan masuk Sabat. Belum masuk dalam kegenapan. Tapi nanti kalau kita sudah masuk dalam kegenapan, berjaga-jaga itu penting orang beriman. Karena lawanmu singa mengamuk, iblis seperti singa mengamuk. Lawan dia dengan iman yang teguh. Punya prinsip, punya pendirian. Tidak hanya terbawa medsos, berita sini, berita sana, harus begini, harus begitu. Kadang-kadang hoax. Yang pasti benar adalah berita firman Allah. Zaman Raja Sedekia, Raja Yoas, Raja Yoyakim, itu banyak berita hoax, nabi-nabi palsu. Nabi yang benar yang memberitakan firman Yeremia ditolak, ditentang dan lain sebagainya, dimasukkan penjara, mau dihukum mati, tapi ditolong Tuhan. Ini jangan dikira semua pemberita firman itu benar sesuai dengan firman. Oh, enggak bisa.
Berita firman Allah ini harus diwujudkan. Yesus benar-benar penggenap Taurat. Dikatakan penggenap Taurat, aku Tuhannya hari Sabat. Itu Yesus. Coba kalau kita ini sudah menggenapkan hukum Taurat, kayak apa tuh? Sekarang pasal 13 ayat 10. Pasal 13 ayat yang ke-10, Roma. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah ini, Yesus kegenapan hukum Taurat. Kasih, keadilan dan kebenaran kegenapan hukum Taurat. Sekarang kasih. Kalau saya dan saudara memiliki kasih, tidak menjadi hakim sembarangan, menghakimi orang sembarangan, menghukum orang yang melanggar dosa, tidak. Yesus tidak menghakimi orang yang melanggar Taurat, tapi Yesus memberikan kesempatan supaya hidup dalam iman kepada Yesus. Ada kesempatan. Dosa sebesar apapun bisa diampuni. Nah, saya orang yang percaya, saya pemberita firman, saudara pendengar firman, ini kalau saudara sudah hidup dalam kegenapan hukum Taurat, itu hidup di dalam kasih. Ya saudara, bukan kebencian, iri hati, sakit hati, marah-marah, itu bukan. Tapi hidup dalam kasih, bisa mengasihi sama, bisa berbuat baik, ya. Bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita, kita bisa berbuat baik. Orang yang tidak senang dengan kita, kita bisa berbuat baik. Itu namanya kegenapan hukum Taurat. Seperti Yesus menggenapkan hukum Taurat, tidak melihat seberapa besar dosa kesalahan kita, tidak pernah dilihat. Yang dilihat adalah pertobatan. Bertobat. Sudah bertobat belum kita? Orang percaya nih. Kalau saudara tidak bertobat, jangan harap akan mengenapkan hukum Taurat. Jangan harap saudara akan memiliki hukum kasih. Sumbernya adalah iman kepada Yesus. Kalau tidak punya itu, tidak bisa. Karena iman ini saudara. Ya, banyak orang berkata iman. Ya, kepada patung, kepada itu iman. Tetapi yang dimaksud iman mencapai kasih ini adalah iman di dalam Yesus. Maka kalau saudara keluar dari iman, tidak bisa. Mengeluarkan kasih tidak bisa. Yang ada adalah kebencian, iri hati, marah. Ya saudara, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Bukti saudara punya iman, belum menggenapkan hukum Taurat. Karena kalau kita memiliki iman menggenapkan hukum Taurat, saya membayangkan luar biasa. Merasakan suasana Sabat nanti. Hidup dalam kasih menggenapkan hukum Taurat, nanti merasakan suasana Sabat. Tidak peduli orang membenci, tidak peduli orang berkata apa, monggo. Seperti Yesus dikatakan iblis kamu. Dia berkata, bersaksi tentang dia anak Allah, tapi iblis kamu. Ini kita pun, yang penting kalau kita sudah hidup dalam iman kepada Yesus, ada kegenapannya, hidup di dalam kasih. Tidak marah, tidak sakit hati, tidak saudara. Itu akan bahagia. Hidup atau mati tidak masalah. Tidak masalah saudara. Kita hidup dalam kasih, mati
mati dalam kasih, itu menggenapkan hukum Taurat. Karena iman ini dasar saudara, untuk mencapai kepada kasih. Tanpa iman tidak bisa, saudara. Ayo kita baca. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kasih itu tidak kelihatan, tapi nampak dalam sikap perbuatan kita. Perhatikan saudara, kalau saudara masih muda marah, mudah sakit hati, jangan harap itu. Saudara akan peroleh hidup, saudara akan memperoleh tanah janji yang berlimpah susu dan madu, gemah ripah loh jinawi, jangan harap. Bangsa Israel memberontak kepada Allah, memberontak kepada Musa, pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Mereka celaka mati di tengah perjalanan. Kalau saudara benar-benar sudah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, saudara tidak membenci siapapun. Tidak. Kepada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, saudara tidak membenci. Apalagi kepada Allah yang menyampaikan firman-Nya. Ada kesempatan untuk mengasihi, untuk berbuat baik. Orang yang mungkin tidak senang dengan kita mencari kesempatan. Kapan aku bisa menunjukkan kasih kepada orang yang membenci saya? Ini kita usahakan karena kasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat apa yang terjadi. Masa depan kita. Besok bagaimana? Banyak pendeta-pendeta yang meninggal dunia karena COVID-19. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Ya juga teman anak saya mati karena COVID. Teman cucu saya, calon cucu ini melahirkan. Ibunya meninggal karena COVID, anaknya lahir. Tidak tahu kita. Jangan sombong. Jangan sombong dengan apapun. Saudara berbangga diri kalau saudara bisa menggenapkan Taurat. Karena masih ada hari lain. Bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. Hari lain. Kalau kau mendengar suara hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan mengeraskan kepala seperti bangsa Israel. Harus direnungkan. Karena iman itu akan berkembang, saudara. Kalau tidak berkembang, ya tidak mencapai tujuan. Kita baca saudara ya. Kita baca dulu 1 Tesalonika 5:15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, perhatikanlah supaya ya orang yang membalas jahat dengan jahat. Terus, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, perhatikanlah. Kalau saudara pernah dibenci oleh orang, dikata-katain oleh orang, ada waktunya saudara bisa membalas dengan baik. Wah, ini menggenapkan hukum Taurat. Karena dikatakan, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap, dikatakan yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wah,
itu Sabat. Itu Sabat lain, hari lain. Damai, dibenci orang bisa tersenyum. Dikatakan diludahi, tidak sakit. Ini luar biasa, saudara. Aku belum pernah itu diludahi. Ya, apa kuat kalau aku diludahi oleh orang lain ya, saudara. Tapi ini Yesus kuat. Yesus kuat karena kegenapan hukum Taurat. Bagaimana kalau sudah dicaci maki, sudah berbuat baik, tapi dikatakan ini itu, apa yang sudah balaskan? Berbuat baik, mencari waktu, mencari kesempatan yang terbaik untuk kita melakukan perbuatan baik. Hari ini aku dapat WA-an dengan teman, dulu dengan saya kurang begitu, tapi oleh karena perbuatan baik, responnya luar biasa. Ini saya belajar. Karena kalau tidak sampai ke sana, kita tidak bisa menggenapkan hukum Taurat. Artinya kita tidak masuk tempat perhentian. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Yang ada adalah kebencian, sakit hati. Dengan saya sakit hati, dengan itu tidak bisa dan lain sebagainya. Diomongi baik-baik, sakit hati. Terus berusaha pindah tempat, berusaha bagaimana caranya. Tetapi kalau saudara sudah hidup dalam kasih, dalam iman berkembang. Iman itu berkembang, saudara. Iman berkembang dari mana? Iman dan melakukan firman. Kalau saudara menolak firman, jangan harap iman berkembang. Disuruh korban, aku melihat ini. Banyak orang ngirim amplop, tanggungannya luar biasa, saudara. Ya, karena ingin memelihara iman. Tapi orang yang malah menggunakan, kesempatan ini. Kesempatan itu, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, tidak ibadah, malah tertawa ngakak. Ini orang yang tidak memanfaatkan iman untuk berkembang. Kalau iman tidak berkembang, tidak mencapai kasih, ya tidak menggenapkan hukum Taurat. Kalau tidak menggenapkan hukum Taurat, ya kita dalam Taurat yang lama. Salah dihukum. Tapi kalau kita menggenapkan hukum Taurat seperti Yesus, salah diberi kesempatan untuk diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Iman itu yang tertinggi, puncaknya, buah-buahnya itu adalah kasih, saudara. Buahnya kasih. Maka orang yang hidup dalam kasih itu harus hidup di dalam roh. Kalau dalam daging tidak bisa. Kasihnya bukan kasih agape, kasih filio. Kalau dibuat senang ya berbuat kasih, kalau dibuat kecewa ya enggak. Bukan ini, saudara. Bukan itu kegenapan Taurat. Ayo kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iya. Hendaklah ketiga hal ini tinggal di dalam kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Terus? Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya kasih, saudara. Aku punya iman, punya pengharapan, sakitku disembuhkan. Aku punya pengharapan, usahaku diberkati. Aku punya pengharapan, umurku panjang. Aku punya pengharapan lewat iman. Tapi tidak ada kasih, gagal. Gagal, saudara. Kasih itu jujur. Bukan kasih itu tidak jujur, dusta. Ya saudara, kasih itu jujur, rela berkorban.
Saya merenungkan hidup. Saya dulu dengan sekarang bumi langit darah. Sekarang ini saya suka di rumah bergaul dengan firman Allah. Hari ini menyelesaikan surat Yeremia. Nanti malam nudup. Ini sebulannya nanti tanggal 28. Apakah selesai? Tinggal Yeskiel yang panjang. Yang lainnya pendek-pendek. Bulan yang lalu 1,5 bulan kejadian sampai wahyu. Lah ini mau berapa lama aku? Mungkin 1,5 bulan atau kurang malahan. Wih rasanya sir. Aku makan tuh, wih sangat sederhana. Dengan sayur dulu marah-marah saudara. Tapi sekarang dengan sayur, bayam saudara, makan. Rasanya damai. Ada berkat, bisa berbuat. Rasanya bahagia sekali. Ini yang saya rasakan, inilah kegenapan hukum Taurat. Bukan marah-marah, sakit hati, tidak jujur, sak gelemi dewi, sak karepe dewi, ditegur baik-baik, marah. Ya imannya sampai kepada pengharapan mungkin. Berharap ini, aku kalau tidak di gereja di sini, gereja sana harapan saya. Kalau tidak mencapai kasih, 0, kosong. Jadi kasih ini adalah kegenapan hukum Taurat. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Keteladanan Yesus. Kasih itu wujudnya berkorban. Abraham, apa ada kasih? Imannya ada. Ya, mau keluar dari Ur Kasdim, keluar dari orang tua, sanak family, pergi ke suatu tempat yang ditujukan oleh Allah lewat pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir diuji adalah soal kasih. Adakah Abraham kasih? Hai Abraham, ya, bawalah anakmu yang kamu kasih, anak tunggal menjadi korban obaran di tempat yang akan kutunjukkan padamu. Abraham ada kasih, dibawa anaknya. Tanya Iskak, Bapak, kayu dan api sudah ada. Mana domba yang akan dikorbankan? Mana domba yang akan disembelih? Kalau mengorbankan domba, saudara, gampang. Asal di duit. Waktu melihat di televisi, ada orang korban sampai ratusan. Ada duit kok. Tapi mengorbankan anaknya yang tunggal, apa bisa? Abraham bisa. Hei anakku, nanti Tuhan sendiri yang mengadakan. Iskak diikat kaki tangan. Ya, mau disembelih. Malaikat Tuhan berkata, hei Abraham, jangan kau pengapa anakmu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Abraham ada kasih, itulah sebabnya Abraham dijadikan bapaknya orang percaya. Abraham bapaknya Yesus. Dalam Matius 1 ayat 1. Yesus Kristus. Anak Daud. Anak Abraham. Jadi Yesus kegenapan hukum Taurat. Dimiliki oleh Abraham. Dan setelah firman disampaikan, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Menoleh ke belakang ada domba yang tersangkut tanduknya. Hidup dalam kasih itu diganti saudara. Sangat bodoh. Kalau kita hidup dalam kasih ragu-ragu diganti. Domba yang tersangkut tanduknya. Kita bersyukur ya. Di desa seperti kita ini. Wih luar biasa. Saya katakan luar biasa. Karena di sini ada kasih. Dimulai seorang pemimpin, seorang gembala harus membuktikan ada kasih. Supaya menjadi teladan bagi sidang jemaat. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Itulah Yesus. Maka Allah rela berkorban saudara. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3
ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah percaya ini dasar. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Percaya kepada Yesus ini jadi anak Abraham. Rela berkorban. Yang dikasihi, dikorbankan. Kegenapannya adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah. SK anak Abraham. Kalau Abraham berkorban diganti, tapi kalau Allah mengorbankan anaknya, tidak diganti, dia mati. Mati di atas kayu salib. Dikuburkan. Apakah Yesus tetap dalam kubur? Tidak. Tidak. Karena adalah menggenapkan hukum Taurat. Kalau Yesus tetap ada dalam kubur, bohong kalau Yesus menggenapkan hukum Taurat. Bohong kalau kasih menggenapkan hukum Taurat. Ketika hari ketiga bangkit, dibuktikan oleh para murid, dikubur tidak ada Yesus, yang ada kain kapan. Ini yang menjadi teladan saya dan saudara. Kalau kita mati seperti Yesus, bangkit, naik ke surga. Kenapa harus takut? Diliputi ketakutan dan lain sebagainya. Ada berita ini, ada berita takut. Kita hanya berjaga-jaga. Patuh, prokes, protokol kesehatan. Patuh. Harus patuh, saudara. Tetapi utamanya patuh kepada firman Allah. Kalau sudah kita lakukan, biar seperti apapun. Mati oleh apapun. Tuhan punya hak. Tidak mati oleh corona, mati tabrakan bisa. Mati oleh karena angin besar bisa. Mati tenggelam bisa. Dan lain sebagainya. Yesus kegenapan hukum Taurat. Ini putra Bapa yang di surga. Direlakan, diikhlaskan. Menjadi korban untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa saudara. Jadi dia adalah kegenapan hukum Taurat. Maka di dalam dia, iman di dalam dia, itu adalah menggenapkan hukum Taurat. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, menggenapkan hari yang lain. Masih ada hari lain. Dikatakan dalam Ibrani tadi. Kalau hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Seperti bangsa Israel, keraskan hati. Melawan Musa, melawan Allah. Ingat kemewahan Mesir. Lupa badai itu ditekan, dijajah, dibelenggu, diperbudak. Lupa. Kita seringkali mencintai dunia itu diperbudak. Menjadi kaya raya, tidak ada waktu untuk tidur. Kenapa? Siang cari uang, malam tuh hitung uang. Kapan tidur? Akhirnya mati mendadak. Siapa yang memiliki kekayaan itu? Nah ini, perlu kita hati-hati. Hingga kita tidak takut apapun. Masih ada hari lain. Hari ini, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini kegenapan Taurat. Bangsa Israel gagal lewat hukum Taurat. Tapi saya dan saudara orang beriman, jangan gagal seperti bangsa Israel. Tapi saya dan saudara bisa masuk hari Sabat, hari perhentian. Saya mungkin merasakan, mulai merasakan suasana Sabat. Rasanya melihat uang, melihat segala, sepertinya tidak terlalu bangga, saudara. Aku bangga kalau bisa melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik inilah kegenapan hukum Taurat.
Tapi kalau uangmu setumpuk, tidak bisa berbuat baik. Omong kosong. Ya, kalau terjadi sesuatu, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati bangsa Israel dari Mesir. Untuk apa? Untuk berkorban membuat tabernakel. Menjadi rumah Allah, menjadi tempat kediaman Allah. Itu bangsa Israel. Bukan untuk memperkaya diri. Untuk apa tak semuanya itu? Semua. Kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, luar biasa. Hari ini, hari kegenapan Taurat, itulah kasih. Itulah korban Kristus. Yesus menggenapkan korbannya SKI yang diganti, tapi Yesus tidak diganti. Saudara saudara, korban untuk Tuhan diganti. Jadi jangan pernah ada ragu-ragu berbuat yang mewujudkan buah kasih itu. Jangan ragu-ragu. Ayo kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Di belakang salib tidak ada lagi hari lain, tidak ada. Ketentraman, kebahagiaan, tidak ada hari lain. Karena Yesus yang menggenapkan Taurat. Terus lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya, luar biasa. Jadi saya itu kalau malam, adanya cuma penuh sukacita. Ya, penuh sukacita bagaimana saya dekat dengan Tuhan. Saya bisa baca firman Allah. Saya bisa berdoa menyembah Tuhan. Rasanya saudara. Ini kegenapan hukum Taurat. Yesus menggenapkan hukum Taurat, bukan mujizat. Bukan orang buta melek, orang timpang berjalan, bukan itu. Itu hanya awal iman. Iman kita ditandai mujizat, tapi jangan puas dengan mujizat. Wah, doa kita dijawab, itu tidak salah. Tapi berkembang sampai kepada kasih. Kasih inilah kegenapan hukum Taurat. Yesus berkata, sudah selesai. Di dalam kitab Kejadian, hari ke-7, hari 6 selesai, masuk hari Sabat. Hari 6 selesai penciptaan Tuhan. Yang terakhir adalah manusia. Hari ke-6, hari pertama 2, 3, 4, 5, 6. Dan hari 7 sudah selesai. Masuk hari Sabat, hari perhentian, hari kudus. Tapi dilanggar. Yesus bertanya, apa ada di antara kamu? Pada hari Sabat, lembu sapimu masuk ke jurang, kamu tidak menolongi. Bukankah itu melanggar hari Sabat? Itulah Yesus berkatakan, baik melanggar Sabat untuk berbuat kasih, untuk menolong orang. Itu Taurat. Tapi di dalam Yesus, setelah salib, apalagi yang kita tunggu, saudara? Kalau kita sudah menghargai salib, sudah rela berkorban untuk Tuhan, rela memuliakan Allah, harta benda kita buat tabernakel. Rumah Allah bukan yang dibangun manusia. Yesus berkata, rombak bait Allah ini akan kubangun selama 3 hari. Kalau ini sudah dalam hidup kita, apa yang kita takuti? Saya makin pede, saudara. Mendengar berita apa saja. Saya mendengar televisi jarang sekali. Yang saya dengar adalah suara Tuhan. Dari pagi sampai sore, tadi selesai jam 4 mungkin. Baca firman Allah, Yeremia. Malam ini nudup Yeremia, mungkin dilanjutkan Yeskiel. Sudah itu tinggal kitab Daniel, kitab kecil-kecil. Sampai kembali kepada Injil Matius. Sampai kepada Wahyu. Kegenapan kasih itu adalah salib. Kalau saudara masih mau membesar-besarkan daging, tidak menggenapkan hukum Taurat.
Tapi kalau saudara rela melakukan firman seperti Abraham, bawalah anak tunggal yang kamu kasih jadi korban obaran. Abraham rela. Itulah menggenapkan hukum Taurat. Kita nyanyikan salib kasar. Itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang gagal dan menderita. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Salib kasar itu yang danu mengubahkan suki hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubah. Ku mau memuji Tuhan selamanya. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Firman Tuhan luar biasa. Jika kami tidak mengeraskan hati ketika mendengar suara hari ini, tidak mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Dia dibelenggu, diperbudak, tapi dia lebih suka diperbudak manusia daripada memikul salib. Kegenapan kasih ada di dalam salib. Kegenapan kasih adalah menghargai, menghormati salibnya Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua ibadah rumah, ibadah online ini. Supaya tidak ada seorang pun yang tidak menghormati ibadah online. Semua menghargai, menghormati, dan semua diberkati oleh Tuhan. Berdoa yang sakit semuanya kau jamah oleh kuasa. Ulurkan tanganmu dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan. Masih ada mujizat sampai hari ini. Untuk harapan kami mencapai yang terakhir. Yaitu hidup dalam kasih. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau berdoa. Darah-darah yang dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus. Memberkati, melindungi, menjaga kita semua sekarang ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari
Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.